Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Kristus. Memang kata-kata ini tidak sesuai dengan jalan pikiran manusia, logika manusia. Celakalah kalian orang kaya, sial kali. Karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Berbahagialah yang lapar, yang miskin, yang Jadi begitulah didengar oleh seorang yang sangat miskin rupanya kata-kata ini. Sudah dia berusaha tetap miskin, tetap lapar. Pergilah dia kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya untukmu kalau 100 miliar itu berapa? 100 ribu rupiah. Untukmu Tuhan, kalau 100 tahun berapa? 1 menit. Ada permintaanku Tuhan. Tolonglah berikan kalau begitu kepada saya 100 ribu. Dan Tuhan mengatakan, tunggulah 1 menit. Maksudnya 100 tahunlah tunggu. Karena logika kita lain. Untuk Tuhan memang 100 miliar, 100 rupiah, 100 tahun, 1 menit. Yang mana maksud Tuhan ini? Udah pergilah Tuhan, tetaplah dia miskin begitu kan. Para bapak dan ibu, keinginan manusia memang kalau bisa, ya itulah kan. Apalagi orang Batak itu hamoraun, hagabion, hasangapon, kekayaan, kehormatan, gitu ya. Dan betul-betul kekayaan. Itu merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap manusia. Dan memang mengapa apakah Yesus benci kepada orang kaya? Memang kalau kita lihat dengar Injil ya, pemuda yang kaya itu yang datang kepada Yesus. Ya. Kemudian Yesus mengatakan, udahlah, juallah segala milikmu dan ikutilah aku. Wah, tak mau si pemuda itu. Ada lagi kalau kita lihat ya orang kaya yang sulit masuk surga, justru dikatakan itu lebih mudah onta masuk dari lubang jarum daripada seorang kaya. Jadi di sini seperti anti orang kaya kan? Atau kita lihat lagi orang kaya dan kemudian Lazarus yang miskin. Orang kaya masuk neraka, si miskin duduk di pangkuan Abraham. Banyak hal ya. Atau kalau kita lihat lagi si kaya yang bodoh katanya kan membangun lumbung-lumbungnya untuk dinikmati, dan tahu-tahu udah mati. Apakah memang Yesus anti orang kaya? Atau kita sebagai pengikut Kristus jangan kaya? Yuk, kasihan kali. Saya sebagai pastor kalau miskin-miskin semua enggak bangga juga aku. Kalau umpamanya saya memberkati perkawinan, aduh miskin kali lah, semua naik sepeda. Kasihan kali enggak gengsi kan. Tapi kalau ada naik Mercedes, bagus. Ada kebanggaan ya. Tapi memang kalau kita lihat juga Yesus justru masuk ke tempat orang kaya. Zakeus, turunlah orang kaya raya dia kan. Makan-makan dia di situ. Si Matius, dia orang kaya dipanggil. Wanita-wanita yang mengikuti Yesus orang kaya semua itu. Si Lazarus dengan si Marta dan Maria orang kaya. Dia sama sekali tidak anti orang kaya. Malahan orang kaya ini dibuatnya menjadi rekannya atau temannya, tapi memang orang kaya yang tidak melekat pada kekayaannya. Itunya sebenarnya orang kaya yang diinginkan oleh Yesus. Yesus tidak mengutuk kekayaan, malahan carilah ya supaya bisa membuat orang lebih bahagia. Tapi jangan pernah lengket kepada kekayaan itu dan menjadi itu tujuan kekayaan itu kan, tujuannya. Dan banyak memang di tengah masyarakat itu tujuannya ya. Tak segan-segan korupsi, sudah kaya raya tak pernah berhenti ya. Lalu makin kaya lagi, makin kaya. Dan tidak memperdulikan orang lain. Gereja kita selalu menggunakan harta dan mengajak orang kaya untuk membagikan. Karena itu banyak karya sosial yang dibuat oleh gereja kita. Apalagi waktu COVID ini banyak sampai sekarang
GVC Kapusin 2 kali seminggu di Medan ini masih membagi-bagi nasi bungkus, itulah dulu yang bisa 2 kali seminggu. Mereka bagi 50 hari biasanya, hari Rabu dan juga hari Sabtu. Masih tetap ada yang membantu. Sekarang kalau kita lihat lagi ada dibuka dan banyak orang yang membantu bagi anak-anak yang memang tidak mampu membayar uang sekolah. Buat rekeningnya, datang. Sudah berapa kami bantu. Hal seperti ini. Justru orang kaya sebenarnya kekayaan itu bagus kalau dibuat itu bukan untuk memuliakan dirinya atau untuk dirinya sendiri, tapi berbagi bagi orang lain. Inilah sebenarnya yang diinginkan oleh Yesus. Ketika Yesus melihat orang kaya yang akhirnya terhanyut akan kekayaannya, disitulah Yesus mau meluruskan kembali. Jangan. Anak-anak pun kadang-kadang itu sudah bisa berpikir tentang kekayaannya. Jangan membagi. Rupanya didengar seorang anak sekolah minggu, kalau ada pendapatan katanya harus 1/10 kepada Tuhan. Jadi waktu anak itu makan, datang mamanya, kok gak berdoa kau? Gak mau aku. Kenapa? Kalau nanti aku berdoa, harus 1/10 makananku ini kepada Tuhan. Gak mau lah aku katanya kan. Lapar pula aku nanti. Kita ada kadang-kadang sifat, kalau ku berikan, jadi kurang. Kalau ini terus-terus kita berhitung, terus-terus berhitung. Padahal sebenarnya Tuhan itu memberikan kekayaan atau apapun itu selalu melimpah. Bukan berarti kalau miskin bagus. Kalau miskin masuk surga, ada juga sudah di situ miskinnya, di situ jahatnya, di situ jeleknya. Tak bisa masuk surga itu. Tapi ada juga orang kaya sudah di situ kekayaannya, kaya sekali, cantik sekali, baik sekali, calon santa atau santo. Jadi bukan melihat harta itu, hanya melihat hati dan batin kita tentang harta yang ada pada kita yang diberikan oleh Tuhan. Bekerjalah dengan keras, bekerja. Jangan takut kaya, tapi betullah bekerja. Gunakanlah segala bakatmu untuk memperbaiki dunia ini. Ketika kamu kaya, maka baru bisa membagi. Ada orang memang lepas dari pemikiran bahwa harta itu menjadi tujuan. Banyak juga yang seperti itu. Ada seorang bapak, memang dia mulai dari bawah yang miskin, tapi terus dia berusaha. Akhirnya sesudah makin lama makin kaya dia kan. Dia menjadi mempunyai tambang, menjadi PTI, wah kaya raya lah. Tapi kalau ke gereja, tak pernah dia naik mobil mewah. Kalau kantor, mobil kantor. Anak-anaknya satu punya Alphard, satu punya Fortune, istrinya Alphard lagi semua. Dan orang-orang melihat bagaimana ini. Dan dia selalu naik angkot ke gereja atau naik kereta bontot-bontot itu. Jadi teman lingkungannya lah, katuli dia ke gereja. Bapak, malu juga lah. Bapak ini, aduh udah orang kaya raya masih pakai Honda klutuk-klutuk-klutuk. Anak-anakmu, mereka semua mobil mewah. Bagaimana Bapak? Bapak itu mengatakan, sudah bisa dilepas dari kekayaan itu. Itulah yang katakan, itulah saudara. Bapak mereka itu kaya, bapakku miskin. Inilah sebenarnya kan. Dia bisa mengambil jarak. Padahal dianya orang kaya itu. Bapak anak-anakku itu, suami istriku itu kaya itu. Tapi bapakku miskin. Jadi karena itulah aku naik angkot saja. Inilah sebenarnya ambil jarak dari kekayaan dan disitulah kebahagiaan. Amin.